Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Sabtu malam hari ini tanggal 28 Desember 2024. Waktu begitu cepat, tinggal 3 hari lagi. Kita adalah malam yang terakhir 31 Desember, tinggal 3 hari lagi. Kita masih diizinkan Tuhan hidup di bulan Desember di tahun 2024. Bulan Desember adalah bulan yang terakhir di tahun 2024 ini. 3 hari lagi, kita hari yang terakhir. Setelah itu kita menikmati tahun yang baru 1 Januari 2025. Tapi menjadi komitmen selalu saya katakan, mari kita minta sama Tuhan Roh Kudus pimpin hidup kita, supaya kita menjadi seperti Yesus. Ini, to be like Jesus. Karena kita dari awal diciptakan serupa dan gambar Kristus. Tapi akibat dosa, manusia ikutin suara iblis, Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan. Sampai saat ini manusia banyak melanggar perintah Tuhan. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta sama Tuhan, kita sudah dipanggil pilih sama Tuhan, dan kerinduan dari Tuhan. Kata firman Tuhan kita baca malam hari dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Marilah kita makin bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, bentuklah hidupku Bapa seperti Engkau Yesus. Ampuni Bapa, kami orang berdosa, kami banyak salah. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus tuntun hidupku. Roh Kudus ajar aku, amin, haleluya. Ingatkan aku selalu belajar hidup di dalam firman-Mu Bapa. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, haleluya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekaryalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hormat,
tunduk menyembah Kau Yesus, satu-satunya Bapa kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, di atas segala-galanya Bapa. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa salahku. Malam hari ini kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran hatiku untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentuklah hidupku Yesus menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam. Sabtu malam ini 28 Desember 2024 kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi saya minta maaf ya Bapak, sebentar lagi tanggal 31 Desember saling Bapak Ibu saling memberi maaf satu sama lain. Lupakan masa lalu. Kalau di antara Bapak Ibu ada salah, masing setiap kita tidak sempurna, belum sempurna kita ini, tapi menuju kepada kesempurnaan. Kerinduan kita menuju kepada kesempurnaan. Maka firman Tuhan katakan Filipi pasal 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kan itu sempurna karena sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap diri yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. To be like Jesus. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Kerinduan saya juga sebagai hamba Tuhan. Saya selalu minta maaf kepada istri, kepada anak, kepada jemaat, kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita saling bermaaf-maafan. Ya, saling mengampuni. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci di antara kita. Tidak boleh, tidak boleh. Kita minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus bentuk hidup kita. Karena kita mau dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita makin bertumbuh di dalam segala karya Dia, Tuhan Yesus Kristus yang sebagai kepala. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita mau baca firman Tuhan Efesus pasal 4. Mohon maaf. Kita puji Tuhan kalau Tuhan pelihara kita. Sabtu malam yang terakhir, besok Minggu berbondong-bondong adalah malam yang terakhir. Dan setiap kita nanti, tiap-tiap gereja, para gembala, Bapak Ibu semua hadir dalam ibadah tutup tahun, awal tahun, semuanya untuk kita minta pimpinan Tuhan Yesus, supaya Tuhan senantiasa menyertai kita sampai langkah yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kita makin bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus Kristus sebagai kepala. Saya mau baca yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Mari, kita sudah dipanggil sama Tuhan. Rasul Paulus menurut saya sudah katakan menulis surat Efesus di dalam penjara, saudara. Tapi menurut sejarah, saya baca buku karena saya juga sekolah Alkitab, saya itu Rasul Paulus atas izin Tuhan menulis, bisa tulisan di penjara, juga bisa tahanan kota, sudah di luar penjara. Yang jelas Rasul Paulus itu dipanggil sama Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, supaya kita juga sama sesuai dengan panggilan Tuhan, semua ke arah Tuhan Yesus. Itu tujuannya, semuanya ke arah Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam segala, saling membantu. Inilah penting, kita harus saling rendah hati. Kita mau cinta Tuhan, kita mau lemah lembut, sabar. Tunjukkan kasih kita dalam saling membantu. Saya katakan tadi, bukan saling kontok-kontokan, ribut. Lepaskan semua sifat hati yang egois, tapi rendahkan hati kita di depan Tuhan. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ciptakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Karena sifat dari Tuhan, Tuhan tidak mengadakan ada kekacauan.
Tapi Tuhan mau setiap kita ada damai sejahtera dari Tuhan. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas segala-galanya, ke arah oleh semua dan di dalam semua. Yesus adalah sentral di atas segala-galanya. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, jadi Yesus pasti dalam roh memberikan berita-berita kabar baik kepada orang-orang yang sudah meninggal di dalam tawanan. Kalau kita baca, Yesus pada waktu mati, sebetulnya mati secara tubuh, tapi rohnya itu menginjil kepada orang-orang yang sudah meninggal masa lalu. Yesus memproklamasikan tentang dirinya Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, supaya semua orang bertobat datang kepada Tuhan. Itu dalam roh, ya, itu tertulis dalam 1 Petrus. Demikian ini firman Tuhan katakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, yang membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini bumi yang paling bawah itu berarti dalam roh, arwah orang meninggal. Itu kapasitas Tuhan. Kalau saya menginjil orang mati tidak bisa. Tapi Tuhan bisa karena dia pencipta. Dia punya kedaulatan yang sempurna. Punya otoritas yang ajaib dari Tuhan. Oleh itu mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita seperti uap. Kata Yakobus 4 ayat 14. Sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Marilah kita punya sifat seperti Kristus. Kita dibangun hidup kita untuk makin hari tumbuh dewasa. Coba kita baca berikutnya. Yang telah turun, dia juga telah jauh lebih tinggi dari para semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar dalam suatu jemaat gereja. Itu ada 5 jabatan. Ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pemberita, penginjil-penginjil, keempat ada gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, salah satu Bapak Ibu seperti saya juga punya sifat gembala, punya sifat guru, punya sifat pengajar, ya, juga punya sifat penginjil-penginjil, Saudara. Tapi kalau rasul itu pilihan Tuhan khusus itu, Rasul Paulus, ya. Saya tidak berani memberikan saya rasul, karena rasul itulah Yesus yang memilih sendiri. Rasul Paulus, Petrus itu pilihan sendiri, Saudara. Tapi saya dipilih Tuhan untuk pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai guru, ya, itu semua sebagai pengajar, itu atas kasih karunia Tuhan. Yang penting setiap kita mari sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, potensi, kompetensi yang kita miliki, itu semua datang dari Tuhan. Lakukan semua dengan penuh kesungguhan. Seperti saya beritakan Injil ini melalui firman Tuhan, melalui YouTube ini, saya lakukan dengan setia Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh. Karena semua ke arah Kristus. Saya itu bukan mencari uang, tapi mencari banyak jiwa-jiwa supaya bertobat. Saya hanya memberitakan kabar tentang Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa dibentuk, supaya menjadi seperti Yesus. Seperti firman Tuhan katakan ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya memperlengkapi, saya diperlengkapi oleh Kristus di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karakter Kristus harus ada di dalam setiap kita. Harus ada di dalam kehidupan saya. Bersama Bapak Ibu semua harus memiliki karakter Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang menjadi kerinduan. Supaya kita makin dewasa penuh di dalam kepenuhan Kristus. Artinya Kristus sebagai kepala. Biar kehidupan kita penuh dengan firman Allah. Kehidupan kita penuh dengan karakter Kristus. Makin dibentuk ke arah dia. Sesuai dengan apa menjadi maunya Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, kata firman Tuhan 14. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Di dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dunia menjelang kedatangan Tuhan banyak ajaran sesat. Ya, seperti Kristen progresif. Atau Kristen apapun juga. Ya. Jangan, tidak ada nama lain. Selain kita ke arah Kristus. Hidup kita dasarnya semua pengajaran harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan bukan doktrin,
Tapi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita sampaikan. Dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Ayat 15. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Bertumbuh di dalam segala cara Dia. Kristus adalah kepala. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Kita mau bertumbuh. Kekristenan kita sudah berapa tahun Bapak Ibu? Jangan sampai puluhan tahun tapi kita tidak bertumbuh. Seperti saya sendiri sudah melayani pekerjaan Tuhan. Udah 63 tahun saya. Berarti tahun depan 64 tahun. Berarti bukan main-main. Tapi saya percuma melayani pekerjaan Tuhan lama. Tapi kalau saya tidak bertumbuh. Minta ampun sama Tuhan. Mari. Harus bertumbuh karena Dia. Karakter kita, sifat kita. Tidak boleh ada sombong. Harus rendah hati. Tidak boleh tidak memiliki cinta kasih. Harus punya cinta kasih. Harus punya sifat setia. Harus hidup kudus di dalam kebenaran firman Tuhan. Semuanya ke arah Dia, Yesus Kristus. Ayat 16 yang terakhir. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Karena Dia, Yesus, kita membangun diri kita di dalam kasih. Karena Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu kasih. Mari setiap kita saling mengasihi Bapak Ibu. Di dalam kejamatan dimanapun Bapak Ibu berada. Saling mencintai suami, mencintai istri. Istri mencintai suami. Saya katakan tadi. Dengan istri saya suami minta maaf. Sebagai bukti kita rendah hati. Dengan jemaat, dengan siapapun, dengan saudara. Mari kita saling bermaaf-maafan. Saling mengampuni. Tidak boleh dendam, dengki, benci. Tidak boleh dalam nama Yesus. Yang ada di dalam kita ada kasih Tuhan. Biar kita makin dewasa, makin bertumbuh karena Dia, Yesus Kristus sebagai kepala. To be like Jesus. Mau seperti Yesus. Kapan lagi saudara? Usia kita makin lanjut. Usia kita mendekati hari akhir. Mendekati hari ajalnya. Untuk itu mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Lupakan perkara yang di belakang. Jangan ada dendam, dengki, benci. Tidak boleh dalam nama Yesus. Pandang kepada Kristus. Mari kita bertumbuh karena Dia, Yesus sebagai kepala. Dan Tuhan memberkati kita semua. Seperti Yesus. Amin, haleluya. Seperti Yesus. Amin, haleluya. Itu saja yang ku minta. Itu menjadi kerinduan kita karena Dia, Yesus. Dalam jalanku, hidup kita semua berjalan. Hidup kita makin bertumbuh karena Dia, Yesus. Haleluya. Saya mau seperti Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidupku seperti Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Ingat firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita makin bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala. Tuhan memberkati Bapak Ibu bersama istri harus damai dengan anak-anak. Berikan mensbah tiap malam, mensbah keluarga. Komitmen makin dekat dengan Yesus, makin melekat dengan Yesus. Makin hari makin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi karam. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.